Chelsea lebih pantas ke Liga Champions. Chelsea selangkah lagi meraih tiket ke Liga Champions musim depan. The Blues dinilai memang pantas berlaga di kasta tertinggi kompetisi antar klub Eropa, setelah menunjukkan konsistensi performa di paruh kedua musim ini. Dengan tambahan 3 poin ini, Chelsea sementara mengumpulkan 66 poin hasil 37 kali bermain. Untuk sementara tim London Barat ada di posisi keempat, sama dengan Newcastle United di posisi ketiga tapi sekali bermain lebih sedikit. Keunggulan selisih gol menjadi kunci penting dalam persaingan ketat menuju 4 besar. Satu tim lagi yang mengumpulkan 66 poin adalah Aston Villa. The Villa ada di posisi kelima klasemen Liga Inggris. Posisi terakhir untuk peraih tiket Liga Champions musim depan kemungkinan besar akan ditentukan hingga pekan terakhir. Situasi ini membuat pertandingan pamungkas semakin penuh tekanan dan syarat drama. Rhys James menilai bahwa Liga Champions memang ajang yang semestinya diikuti oleh timnya setiap tahun. Pada musim ini, Chelsea berlaga di Conference League alias kasta ketiga kompetisi antar klub Eropa, namun pencapaian tersebut dinilai belum cukup mencerminkan kualitas skuad yang dimiliki. Saya pikir disitulah klub seharusnya, di Liga Champions. Bersaing di kompetisi terbaik, kata James di BBC. Orang-orang senang meremehkan kami dan bilang kami kurang berpengalaman. Hari ini, kami bermain melawan United, tim yang sangat berpengalaman. Kami ada di sana dan kami memenangi pertandingan. Kami mendapatkan apa yang harus kami lakukan, kata dia menambahkan. Menurut James, hasil ini membuktikan bahwa Chelsea telah belajar dari masa-masa sulit di awal musim. Chelsea masih akan menjalani satu pertandingan lagi di Liga Inggris. Mereka akan berlaga melawan Nottingham Forest pada pekan terakhir. Jika mampu mempertahankan fokus dan performa seperti laga kontra Manchester United, maka tiket Liga Champions akan berada dalam genggaman mereka. Bayern dan Juventus bersaing ketat gaet Christopher Nkunku dari Chelsea. Christopher Nkunku berpotensi meninggalkan Chelsea pada bursa transfer musim panas 2025, setelah gagal memenuhi ekspektasi di Stamford Bridge. Menurut laporan Vichages, Bayern Munich dan Juventus memimpin perlombaan untuk mengamankan tanda tangan penyerang berusia 27 tahun asal Prancis ini, yang tengah frustrasi karena minimnya waktu bermain di bawah asuhan Enzo Maresca. Nkunku bergabung dengan Chelsea dari RB Leipzig pada 2023 seharga 60 juta euro, setelah tampil sebagai salah satu penyerang terbaik Eropa. Namun, cedera mengganggu musim debutnya, dan meski kini fit, ia hanya mencatatkan 910 menit di Premier League musim ini. Dalam 42 penampilan, ia berperan dalam 19 gol, 14 gol, 5 assist, tetapi tetap bukan bagian kunci rencana Maresca. Dengan kontrak hingga 2029, Chelsea kini mematok harga 70 juta euro untuk melepasnya. Bayern Munich, yang mengenal bakat Nkunku dari masa-masa gemilangnya di Leipzig, melihatnya sebagai tambahan ideal untuk lini serang. Keserbagunaannya diyakini dapat memperkuat ambisi mereka di Bundesliga dan Eropa. Sementara itu, Juventus, yang ingin meningkatkan daya gedor di sepertiga akhir, juga intens mendekati pemain internasional Prancis ini. Kedua klub yakin Nkunku bisa kembali ke performa puncak jika diberi kesempatan lebih besar. Dari sisi taktik, Nkunku menawarkan fleksibilitas luar biasa. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang, second striker, atau bahkan penyerang sayap. Hal ini menjadikannya aset berharga bagi tim-tim yang mencari variasi serangan. Di bawah sistem Bayern yang terbiasa menggunakan lini serang dinamis, ataupun Juventus yang kini ingin membangun ulang kekuatan ofensifnya, Nkunku berpotensi memainkan peran sentral dalam proyek jangka panjang mereka. Meski banyak klub Eropa memantau situasi Christopher Nkunku, harga yang diminta Chelsea menjadi penentu. Jose Mourinho siap untuk selamatkan karir Raheem Sterling. Kontraknya dengan raksasa London Barat masih berlaku selama 2 tahun ke depan. Namun, The Blues diperkirakan akan berusaha menjual Sterling menjelang musim baru, terutama untuk merampingkan skuad dan menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Belum bisa dipastikan apakah mantan penyerang Liverpool dan Manchester City itu akan mendapatkan kesempatan bermain di Premier League dari rival, tetapi menurut Takvim, Fenerbahce tertarik untuk merekrutnya. Klub asuhan Jose Mourinho itu dikabarkan telah ditawari kesempatan untuk membawa Sterling ke Turki melalui perantara, dan sang manajer sangat positif mengenai potensi kesepakatan untuk pemain berusia 30 tahun tersebut, yang disebut-sebut cocok dengan rencana jangka pendek Mourinho. Raheem Sterling saat ini memiliki nilai pasar sekitar 12,6 juta pound sterling menurut Transfermarkt. Namun, Chelsea kemungkinan akan meminta biaya yang sedikit lebih tinggi untuk mencoba memulihkan sebagian dari 47,3 juta pound sterling yang mereka bayarkan untuk jasanya pada tahun 2022, terutama karena mereka masih terikat dengan aturan financial fair play. Sejak meninggalkan Manchester City, Sterling telah mencatatkan 19 gol dan 15 assist dalam seragam Chelsea. Namun, ia sempat tersisih dari tim utama pada musim panas lalu menyusul kedatangan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala. Dari 27 penampilannya bersama Arsenal, Sterling hanya tampil benar-benar baik dalam 2 kesempatan, melawan Bolton Wanderers di Carabao Cup dan PSV Eindhoven di Liga Champions, menimbulkan keraguan atas kontribusinya secara konsisten di level tertinggi. Ketika mencoba melewati pemain lawan musim ini, Sterling biasanya langsung kehilangan bola atau hanya melakukan umpan aman ke belakang.
Sporting siap lepas Ousmane Diomande ke Arsenal atau Chelsea. Menurut laporan Abola, kedua raksasa Premier League ini siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 21 tahun asal Pantai Gading tersebut, yang telah kembali ke performa puncak setelah sempat merosot di awal musim. Penampilannya yang solid di lini belakang Sporting musim ini menunjukkan potensi besar untuk berkembang lebih jauh di Liga Top Eropa. Sporting Lisbon sendiri dikabarkan khawatir kehilangan Diomande, yang memiliki klausul rilis 80 juta euro, meskipun klub dikabarkan bersedia melepasnya dengan harga sekitar 60 juta euro. Harga ini juga menarik minat klub lain seperti Bayern Munich, Brighton, dan Aston Villa. Dengan kontrak Diomande yang tersisa hingga 2027, musim panas ini menjadi waktu ideal bagi Sporting untuk menguangkan aset berharganya, terutama dengan banyaknya ketertarikan dari klub-klub besar. Chelsea, yang ingin memperbaiki lini belakang usai musim yang kurang memuaskan, melihat Diomande sebagai solusi jangka panjang. Sementara itu, Arsenal mengagumi sang bek sebagai pengganti potensial William Saliba, meski Saliba tengah dalam pembicaraan kontrak baru dan kemungkinan bertahan. Namun, fokus Arsenal pada penyerang Sporting, Victor Gyökeres, dapat membatasi anggaran mereka untuk Diomande, mendorong The Gunners mencari opsi bek yang lebih hemat. Meski begitu, manajemen Arsenal tetap mempertimbangkan investasi pada lini pertahanan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Persaingan untuk Ousmane Diomande diprediksi memanas, di mana Sporting bersiap menerima tawaran dari Chelsea atau Arsenal. Bagi Diomande, langkah ini bisa menjadi lompatan besar dalam karirnya, mengingat ketertarikan dari klub-klub papan atas Eropa. Bursa transfer musim panas akan menentukan apakah bek muda berbakat ini akan memperkuat lini belakang salah satu raksasa Premier League atau tetap bertahan di Portugal. Keputusan akhir kemungkinan besar akan bergantung pada proyek olahraga yang ditawarkan masing-masing klub, serta jaminan menit bermain secara reguler. MU kalah di markas Chelsea, begini reaksi Ruben Amorim. Meski kecewa dengan hasil yang didapat, Amorim meminta para pemainnya untuk segera melupakan kekalahan ini dan mengalihkan fokus sepenuhnya ke laga final Liga Eropa melawan Tottenham Hotspur yang akan digelar pekan depan. Ia menekankan pentingnya mentalitas tangguh dalam menghadapi fase krusial musim. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan cukup baik, namun di sepertiga akhir laga kami seharusnya bisa tampil lebih agresif. Kami ada di sana dan menghadapi pertandingan ini dengan pendekatan yang tepat. Hanya saja, hari ini kami sedikit kurang beruntung. Terkadang kami berusaha menekan dan mencetak gol, tapi kehilangan sedikit konsentrasi, ujar Ruben Amorim kepada BBC Match of the Day. Ia menyoroti bagaimana detail kecil bisa berdampak besar dalam pertandingan berintensitas tinggi. Pertandingannya memang berbeda, tetapi tetap saja tidak pernah menyenangkan jika harus menelan kekalahan. Yang jelas, kami tampil kompetitif sepanjang laga. Amorim mencoba menekankan sisi positif dari performa timnya meski hasil akhir tidak berpihak. Sekarang kami harus fokus mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan. Dengan waktu 5 hari ke depan, kami punya kesempatan untuk beristirahat. 2 hari pertama akan kami gunakan untuk pemulihan penuh, lalu 2 hari sisanya untuk menyiapkan diri menghadapi final Liga Eropa. Strategi pemulihan ini menjadi kunci untuk mengembalikan kondisi fisik dan psikologis pemain. Secara keseluruhan, saya melihat para pemain dalam kondisi baik, dan itu yang terpenting. Amorim tampak menjaga kepercayaan diri tim tetap tinggi menjelang pertandingan penting berikutnya. Tentu saja, kami sangat senang bisa mencapai final. Sejak awal musim tekanan itu sudah ada, tapi saya bisa menerimanya dengan baik. Ketika Anda mencapai final kompetisi apapun, itu artinya Anda layak berada di sana, dan kami siap untuk tantangan itu, tutup Amorim.